Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Maulana Lubis, mahasiswa program studi Ekonomi Islam semester 4. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang diskursus ekonomi. Yang pertama, fase-fase pemikiran ekonomi Islam. Penggolongan dalam fase-fase ini lebih berdasarkan pada kronologikal atau urutan waktu, bukan pada keamanan konsep pemikirannya. Yang pertama, ada fase pondasi atau masa awal Islam. Fase pertama ini merupakan fase dari abad ke-5 hingga abad ke-11. Fase ini juga dikenal sebagai fase dasar-dasar dalam berdirinya ekonomi Islam. Banyak sarjana muslim yang pernah hidup bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para tabiin sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang sangat autentik. Berikut beberapa pemikiran ekonomi Islam pada masa pertama. Yang pertama ada Zaid bin Ali. Zaid bin Ali berpandangan bahwa perjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah. Selama transaksi kredit tersebut didasari oleh akad atau prinsip saling ridho antar kedua belah pihak. Laba dari perkreditan adalah murni dari bagian perniagaan dan tidak termasuk riba. Selanjutnya ada Abu Hanifah. Seperti kita ketahui, Abu Hanifah meragukan keabsahan bai salam atau jual beli salam. Karena apa? Karena transaksi tersebut dapat mengarah pada perselisihan. Ia mencoba menghilangkan perselisihan tersebut dengan merinci lebih khusus tentang apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas dalam akad. Ia menyatakan bahwa komoditi yang dijual harus tersedia dalam pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman yang telah disetujui. Di samping itu, Abu Hanifah sangat memperhatikan orang-orang yang lemah. Ia tidak membebaskan wajib zakat pada perhiasan. Sebaliknya, ia membebaskan zakat bagi para pemilik harta yang terlilit hutang yang tidak sanggup untuk membayar atau menebusnya. Ia juga tidak memperkenankan muzaroah dalam kasus tanah yang tidak berpenghasilan apapun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap tanah yang umumnya adalah orang-orang yang lemah. Yang ketiga ada dari pandangan Abu Yusuf. Tema pemikiran yang diambil oleh Abu Yusuf lebih ditekankan pada tanggung jawab penguasa daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang sangat jelas, yang pada kemudian hari disebut dengan Canons of Taxation. Prinsip-prinsipnya adalah mulai dari kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar kepada pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan adalah hal-hal yang ditetapkannya. Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Ia berargumen bahwa hasil panen yang melimpah bukanlah alasan untuk merendahkan harga komoditi. Dan sebaliknya, kelangkaan
komoditi tidak selalu mengakibatkan harga melambung tinggi. Pendapat ini didasarkannya pada observasi pasar pada saat itu. Namun sesungguhnya ia juga tidak menolak peran pemerintah dalam penawaran dan penentuan harga. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua setelah beberapa penjelasan di fase yang pertama. Nah, fase kedua ini dimulai pada abad ke-11 sampai abad ke-15 Masehi. Fase kedua ini disebut sebagai fase cemerlang dikarenakan peninggalan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekia di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana kegiatan ekonomi yang seharusnya berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Di fase kedua ini ada pendapat dari yang pertama Al-Ghazali. Bagaimana menurutnya? Demikian, menurutnya seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas dalam bidang ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariah dan ketentuan Islam. Ghazali bisa menoleransi pengambilan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan lain sebagainya tidak dapat tercukupi oleh kas pemerintah. Ia juga mengemukakan tentang pelarangan riba atau bunga karena hal tersebut melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan alasan uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran. Secara garis besar, ekonomi dapat dikelompokkan menjadi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Yang kedua, dalam masa kedua, pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membahas masalah perekonomian ditinjau dari segala sosial maupun hukum fikih. Beliau telah membahas pentingnya persaingan dalam pasar bebas, peranan market surplus, dan lingkungan dari negara. Dalam transaksi, ia juga mensyaratkan kesepakatan antar semua pihak. Kesepakatan ini harus berdasarkan informasi yang akurat dan informasi yang memadai. Hal ini ditujukan agar transaksi menjadi lebih bermakna. Moralitas yang diperintahkan agama diharuskan tanpa adanya paksaan sedikit pun. Selanjutnya yang ketiga ada dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menekankan sistem pasar yang bebas. Ia bahkan menentang revisi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan sistem pasar yang bebas. Ia juga membahas pertumbuhan dan penurunan ekonomi dapat saja berbeda antar satu negara dengan negara yang lain. Perkembangan dan penurunan ekonomi dapat saja menjadi faktor dapat saja berbeda antar satu negara dengan negara yang lain. Perkembangan dan penurunan ekonomi dapat terjadi dengan faktor utama, yaitu pemasukan dan pengeluaran negara yang kadang berimbang dan kadangkala berat sebelah antar keduanya. Selanjutnya kita masuk ke fase ketiga. Di fase ketiga adalah
fase dari sejarah pemikiran ekonomi Islam yang menjadi fase kemerosotan dari ekonomi Islam. Fase ketiga ini dimulai pada tahun 1446 Masehi hingga 1932 Masehi. Para pemikir yang terkemuka di fase ini antara lain ada Muhammad Iqbal, ada Shah Waliullah, dengan pendapat masing-masing sebagai berikut. Muhammad Iqbal dengan pemikirannya tentang ekonomi Islam lebih terfokus pada konsep-konsep umum yang mendasar. Ia menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme. Selanjutnya Shah Waliullah, menurutnya manusia secara ilmiah adalah makhluk sosial, sehingga harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke fase kontemporer. Setelah tadi fase yang pertama, kedua, dan ketiga sudah kita jelaskan. Sekarang masuk fase kontemporer. Fase ini adalah fase pada tahun 1930-an atau masa berakhirnya fase ketiga tadi hingga saat sekarang ini. Sesungguhnya setelah tahun 1930-an kebangkitan kembali melanda intelektualitas cendekiawan muslim. Salah satu buktinya adalah merdekanya negara-negara muslim dari kolonialisme barat. Zarko pada tahun 1980 membagi topik kajian dari para ekonom di masa ini menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua, kritik terhadap sistem ekonomi konvensional, baik dalam tatanan filosofi maupun praktikal. Yang ketiga, pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik secara makro maupun secara mikro. Selanjutnya, sejarah pemikiran ekonomi Barat. Masa permulaan, adapun di Eropa begitu jelas beberapa pemikiran ekonomi. Bisa kita baca pada ucapan-ucapan Plato. Dengan ucapan-ucapannya, dia berinisiatif tentang suatu sistem ekonomi negara yang mirip dengan sistem komunis abad pertengahan atau abad zaman feodal. Dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 Masehi, di Eropa berlaku sistem feodal. Pada waktu itu, antara raja dengan paus berebut kekuasaan politik. Kaum bangsawan dan para pemimpin agama memiliki tanah-tanah pemberian raja. Kaum budak yang mengolah tanah sebagai upah kerja mengolah tanah. Kaum budak tidak berhak apa-apa selain hak untuk hidup. Dari kaum pekerja, pada setiap jenis pekerjaan itu terbentuklah satu kelompok untuk membela hak-hak memperbaiki nasib mereka. Kelompok inilah yang merupakan embrio dari lahirnya kelas borjuis. Selanjutnya, kita akan menarik beberapa kesimpulan dari kajian ini. Beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ekonomi Islam pada dasarnya muncul pertama kali bersamaan dengan lahirnya ajaran Islam pada abad ke-7 Masehi. Karena ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan ritual, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam aktivitas ekonomi. Periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat dikategorikan menjadi beberapa fase awal, yaitu fase awal terbentuk dari abad ke-5 sampai 11 Masehi. Selanjutnya fase kedua mulai dari abad ke-11 sampai 15 Masehi, dibarengi dengan fase kontemporer. Fase-fase ini didasarkan pada kronologikal atau urutan waktu semata, bukan berdasarkan kesamaan atau kesesuaian ide pemikiran.
Sedangkan sejarah pemikiran ekonomi barat adalah berikut. Pada abad kedua sampai 4 Masehi, yaitu periode Plato, Aristoteles, Xenophon, dan lain-lain. Awal Masehi atau Bible. Selanjutnya abad ke-13, selanjutnya abad ke-16, merkantilisme. Selanjutnya abad ke-17 sampai 18, psiokorat. Selanjutnya abad ke-18 sampai 19, klasik, yaitu ada tokoh Adam Smith. Selanjutnya adanya Great atau gap selama lebih dari 500-an tahun dalam sejarah pemikiran ekonomi pada Dark Age atau periode gelap di barat, sebagaimana disinyalir oleh Schumpeter. Pada dasarnya terungkap dengan memperhatikan kejadian di dunia Islam. Pada masa tersebut, dunia Islam justru mencapai masa kegemilangan di mana banyak terdapat pemikiran ekonomi yang cemerlang. Demikian beberapa penjelasan pembahasan kita tentang diskursus ekonomi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya di lain waktu kita akan membahas teori-teori yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.